Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan serta anak-anakku yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Pada saat ini kita akan bersama-sama membangun peribadatan dalam ibadat keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadat keluarga. Kita akan awali ibadat keluarga ini dengan kita memuji nama Tuhan dengan kidung Pasamuan Jawi 427. Kita pujikan bait yang pertama. Bekjo sejati ngabdi mring Gusti, yeku kesangkang pangaji. Dadya lantaran mereka rukunan katentreman kelampahan. Mung Sang Kristus yeku Gusti, panebus kula sejati. Gesang kawula kagem asmanyo, nggih martosken rahmatnyo. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita saat ini, kita serahkan ibadat kita saat ini di dalam Tuhan. Kita bersatu hati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ketika di tengah-tengah pandemi saat ini, Tuhan masih perkenankan kami untuk menyembah Tuhan. Kali ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama keluarga warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lumajang mengadakan peribadatan di rumah kami masing-masing. Biar Engkau Tuhan Allah kami hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga kami, memimpin kami, memampukan kami untuk mengikuti peribadatan saat ini dengan baik. Akhirnya Tuhan Yesus, ibadat kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan hanya di tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Marilah kita siapkan pikiran kita siapkan semua anggota keluarga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita itu dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung Pasamuan Jawi 193. Kita pujikan bait yang pertama saja. Gati wanita aneng pinggir sumur, ngono ngowongi nyawaku. Aku krungu Gusti ngandika, padha ngombe banyu ning urip. Aduh Gusti kepareng-pareng, jejampi ngorong ing wartoyo, watetedan murid tuhu ing nyawa, kang jalari gesang enggal kula. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap kepada Tuhan sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan.
kita satu hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami merasakan kasih Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, ketika Engkau telah kumpulkan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing untuk bersama-sama membangun ibadat. Di tengah peribadatan keluarga kami saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena yang Tuhan Allah kami hadir dan memimpin kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan berfirman kepada kami. Hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang akan menuntun, memimpin, sehingga setiap rangkaian kata yang terucap adalah benar dari Tuhan sendiri. Akhirnya Tuhan Yesus berfirmanlah kepada kami, karena kami milik kepunyaan Tuhan telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada ibadat keluarga pada saat ini akan bersama-sama kita baca dari surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan untuk kita semua. Tetaplah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku yang terkasih, saat ini kita bicara tentang mengucap syukur. Bapak Ibu pernah mengucap syukur? Saya yakin Bapak Ibu akan menjawab di rumah masing-masing, tentu pernah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertanya kepada anak kecil, kira-kira umur 11 tahun. Dia anak kelas 5, berarti kalau di GKJW, dia masuk dalam kelompok madya. Anak ini saya tanya, adik yang ganteng, apakah adik mengerti apa yang Anda ketahui, apa yang adik ketahui tentang mengucap syukur? Anak ini, oh saya tahu Pak. Dengan tegas menjawabnya, saya tahu. Wah, saya dengan sukacita mendengarkannya. Kemudian pertanyaan berikutnya saya sampaikan kepada anak kecil ini. Menurut adik, apakah mengucap syukur itu? Adik kecil ini dengan polosnya dia mengatakan mengucap syukur itu adalah persembahan. Nah, saya menjadi semakin tertarik Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Dia kenapa adik mengatakan bahwa mengucap syukur itu adalah persembahan? Iya Pak, kalau saya ibadat minggu, pamong kami, guru kami, pelayan kami selalu mengatakan, anak-anak, ayo kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur menurut adik kita yang kecil ini adalah persembahan. Apakah itu salah? Sama sekali tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tadi siang googling. Saya melihat apakah arti bersyukur itu. Ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur adalah berterima kasih atau mengucap syukur. Saya mengucap syukur karena dia terhindar dari bahaya. Yang kedua Bapak Ibu, mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah, berterima kasih karena sesuatu hal. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, mengucap syukur itu apa? Oke Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, Paulus
memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sesungguhnya jemaat Tesalonika saat itu berada dalam tekanan-tekanan. Berada dalam permasalahan. Kalau Bapak Ibu membaca pada 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, yang kedua, lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Timotius mengingatkan kepada Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika agar mereka senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengucap syukur, kita kembali kepada cerita anak kecil tadi. Mengucap syukur adalah persembahan, itu artinya memberi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghayati sebuah lagu. Sebelum saya melanjutkan renungan saat ini, marilah kita mendengarkan, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi, Kidung Rebab yang lama, Kidung Pasamuan Jawi 128. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Gusti Yesus pangen mami ibuku ing setuan ing sapuruk-puruk kula nyuwun pangan pituan kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula nrima angger kinanti Gusti. Kula mboten nyuwun pondo tan nyuwun kedrajatan kang kawula suwun namung kinandhiya ing Tuhan kinandhi ing Gusti kinandhi ing Gusti ing satita kula nrima angger kinanti Gusti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pujian kita tadi, kita bersama-sama katakan, Gusti Yesus pangen mami, ibu gunging sih Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Betapa besar kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dikatakan ing sapuruk-puruk kula nyuwun pangan di Tuhan. Kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, ing satitah kula nrima angger kinanti Gusti. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya yang menjadi permasalahan kita saat ini, kita semua sudah mengerti tentang mengucap syukur itu. Bahkan Bapak Ibu juga sering mengatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi permasalahannya saat ini adalah, kapan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan?
Bapak Ibu, kalau anak kita tadi kembali mengatakan bahwa mengucap syukur itu berdasarkan dengan persembahan. Ketika saya bersama teman-teman anggota majelis jemaat habis persembahan, habis ibadat maksud saya, kita menghitung persembahan. Di situ akan tercantum persembahan syukur. Kemudian muncul lagi ada persembahan bulanan, ada persembahan perpuluhan. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur dengan persembahan itu ketika kita mendapatkan sesuatu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan hanya ketika kita mendapatkan berkat yang nyata dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa ketika kita mengucap syukur itu hanya pada saat kita mendapatkan berkat? Kapan kita akan mengucap syukur? Gaji itu hanya keluar 1 bulan 1 kali Bapak Ibu. Biasanya kita ambil untuk perpuluhan. Kalau Bapak Ibu yang lain memiliki sertifikasi akan keluar 3 bulan 1 kali. Itu berarti kita akan mengucap syukur kepada Tuhan hanya 3 bulan sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam nyanyian kita tadi, Kidung Pasamuan Jawi 121 padha ingkang kaping kalih, kula mboten nyuwun bondo tan nyuwun kadrajatan, kang kawula suwun namung kinantiya ing Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah bisa merasakan bahwa kita mampu mengatakan saya tidak meminta harta, kita tidak meminta pangkat, kita hanya meminta senantiasa disertai oleh Tuhan, maka Bapak Ibu dan Saudara akan bisa mengucap syukur setiap saat. Karena penyertaan Tuhan itu akan terjadi setiap saat dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 tadi mengatakan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hendak mengatakan kepada kita, kita akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat ketika Bapak, Ibu, dan saya bisa merasakan kasih Tuhan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama belajar untuk membuka perasaan kita supaya kita bersama-sama bisa senantiasa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu supaya kita bisa senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, sebab memang itu yang dikehendaki Tuhan Allah kita kepada kita di dalam Yesus Kristus sebagai seorang Kristen. Janganlah pandemi yang ada ini menghilangkan sukacita kita, dan biar melalui pandemi ini kita senantiasa mengucap syukur menjadi sarana kita untuk senantiasa menjadi jalan berkat dan menjadi pelita bagi setiap orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi 152 bait yang pertama, bait yang kedua. Bersamaan dengan itu kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita yang sudah kita sediakan bagi Tuhan. Saipo endahing
Setresno Paduka Gusti, kula kagungan Paduka rimati, mumpunika Gusti pisungsung kula sawetaing gesang jiwa lan raga, wit kula tantarbe bondo kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti, mung punika Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula mreke sang kawula kagem Paduka piranto sapolo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita satu hati di dalam doa. Inilah anak-anakmu Tuhan yang senantiasa belajar untuk mengucap syukur kepadamu dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa belajar untuk mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini Tuhan Yesus, ucapan syukur kami kepadamu, kami wujudkan dalam persembahan yang berupa uang. Biar uang yang telah kami kumpulkan ini, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, terlebih Tuhan berkenan memakainya untuk sarana Tuhan berkarya di tengah-tengah dunia saat ini. Hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan roh hikmat ma'rifat, sehingga persembahan ini hanya khusus, sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap keluarga kami yang saat ini sedang mengikuti ibadat saat ini. Secara khusus warga Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Lumajang. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan solusi dalam setiap pergumulan hidupnya. Terlebih Tuhan, ajarkan kepada setiap kami, anggota keluarga, untuk merasakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga kami Tuhan mampukan untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Lumajang. Kiranya Engkau Tuhan pakai setiap pelayan-Mu. Biarlah gereja kami menjadi wahana Tuhan, menjadi sarana Tuhan untuk bekerja, mewujudkan kasih setia Tuhan di muka bumi ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Terlebih Tuhan, anak-anak kami di tengah pandemi saat ini. Kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau sendiri akan menjagai, sehingga anak-anak kami ini boleh tetap bertumbuh, baik secara fisik, terlebih Tuhan, mereka juga tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Karena anak-anak kami inilah nanti yang akan menjadi pengganti bagi kami semua. Artinya anak-anak saat ini adalah gereja di masa depan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih berada di tengah pandemi, situasi yang tidak menentu ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan, roh hikmat makrifat kepada pemimpin bangsa kami, mulai dari pimpinan pusat
sampai dengan di daerah di mana kami tinggal masing-masing. Biarlah Tuhan, kebijakan yang diambil sungguh berpihak kepada rakyat. Kebijakan yang diambil hanya untuk kepentingan kami semua, para rakyat, warga negara gereja, warga negara Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus, melalui kebijakan yang ada, kami semua boleh kembali, bisa kembali normal seperti semula. Ajarkan kepada setiap kami untuk taat kepada setiap kebijakan yang ada. Untuk membantu biarlah kami segera boleh kembali, terlebih bisa kembali beribadat seperti sedia kala di rumah ibadat. Itulah Tuhan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin.